Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Sitionita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akuntansi manajemen, yaitu pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Nah, kita akan memasuki dunia yang menarik dan penting dalam bidang akuntansi. Sebuah disiplin yang tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana organisasi mengelola keuangan mereka, tetapi juga mengarah pada pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Nah, tujuan utama pelaporan segmen adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders tentang kinerja dan kondisi keuangan masing-masing segmen bisnis. Ini memungkinkan para investor, analisis keuangan, dan manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja dan potensi pertumbuhan dari masing-masing bagian dari perusahaan. Pelaporan segmen ini adalah proses di mana perusahaan membagi operasi mereka menjadi segmen-segmen yang lebih kecil atau unit bisnis yang dapat dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Setiap segmen bisnis dapat memiliki karakteristik unik seperti produk atau layanan yang ditawarkan, pasar yang dilayani, wilayah geografis atau jenis pelanggan. Kemudian di sini ada evaluasi pusat investasi. Evaluasi pusat investasi merupakan proses untuk menilai kinerja dan efektivitas investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pusat investasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan strategis investasi yang telah ditetapkan. Terdapat juga beberapa tahapan yang terlibat dalam evaluasi pusat investasi, yaitu evaluasi tujuan investasi. Evaluasi tujuan investasi ini adalah proses yang dilakukan untuk menilai keberhasilan investasi dengan jumlah ekuitas perusahaan ditambah ekuitas perusahaan sebagai total jumlah modal perusahaan. Perusahaan yang cukup baik rata-rata dapat menghasilkan 10-12% pengambilan dari jumlah total asetnya. Nah, evaluasi kinerja investasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai kinerja investasi dengan menggunakan rasio profitabilitas seperti return on investment yaitu ROI atau return on asset yaitu ROA. Kemudian evaluasi biaya investasi. Evaluasi biaya investasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai biaya yang dikeluarkan dalam investasi seperti biaya modal, biaya operasi, dan biaya pengeluaran. Kemudian evaluasi risiko investasi. Evaluasi risiko investasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai risiko yang diambil dalam investasi seperti risiko keuntungan, risiko kehilangan, dan risiko operasi. Yang terakhir adalah evaluasi keuangan investasi. Evaluasi keuangan investasi adalah proses yang dilakukan untuk menilai keuangan yang diperoleh dari investasi seperti pendapatan, biaya, dan ekuitas. Selanjutnya di sini ada transfer pricing. Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam hal menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu berupa barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu intra-company transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan, dan intercompany transfer pricing antara perusahaan yang berbeda. Transfer pricing digunakan untuk menentukan harga transfer yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, kita telah menyelami 3 aspek penting dalam bidang akuntansi manajemen, yaitu pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. 3 konsep yang memiliki peran krusial dalam memahami dan mengelola kinerja keuangan organisasi. Pelaporan segmen memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja masing-masing unit bisnis atau segmen dalam organisasi, sedangkan evaluasi pusat investasi membantu kita dalam menilai kinerja dan efektivitas investasi yang dilakukan oleh organisasi. Sementara itu, transfer pricing menjadi penting dalam konteks perusahaan multinasional di mana pengalihan barang dan jasa antar entitas anak perusahaan memerlukan penetapan harga yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan memahami ketiga konsep ini dengan baik, para pemangku kepentingan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, mengelola risiko yang lebih efektif, dan mencapai tujuan keuangan mereka yang dengan lebih baik.
Pada akhir kalimat saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan semoga materi yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat yang berharga dalam perjalanan kita dalam memahami dunia akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.